warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan teknik pembuatan larutan kalium permanganat untuk keperluan titrasi permanganometri. Adapun alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah yang pertama neraca teknis, kemudian tentunya bahan KMN4 ya, KMN4 padat, kemudian gelas kimia kecil untuk menimbang zat, batang pengaduk, spatula, kemudian Erlenmeyer 1 liter untuk melarutkan zat, botol semprot untuk membilas ya, dan melarutkan, kemudian gelas kimia ini berisi Aquades, juga botol kaca berwarna gelap untuk menyimpan larutan, kemudian corong kaca masir ya, ini untuk menyaring larutan, kemudian pompa isap ya beserta lagu isap ya. Oke, tahapannya adalah neraca yang digunakan itu cukup neraca teknis, tidak perlu neraca analitis ya. Dan sebelum digunakan tentunya dibersihkan dulu ya, kalau ada kotoran di neraca ini, terutama di piring neraca ya, karena ini terkait dengan penimbangan nantinya. Berikutnya datarkan dulu neraca. Jadi caranya dengan memutar skrup yang ada di bawah neraca ya, di water pass itu tepat di tengah ya, ini diputar-putar hingga gelembung tepat di tengah. Oke, cukup. Selanjutnya gelas kimia 100 ml ini digunakan untuk menimbang zat padat, tidak perlu yang besar. Tentunya ini harus yang bersih dan kering ya. Ini sudah dalam keadaan bersih dan kering. Kemudian nyalakan dulu neraca, pastikan nanti 0. Kalau sudah 0, letakkan gelas kimia di atas neraca. Kalau memang masih di bawah kapasitas neraca, maka boleh ini dinolkan, boleh ya, ditaruh, kemudian timbang zat sesuai kebutuhan. Ya, kalau untuk 1 liter itu 3,16 gram zat padat ya, KMN O4 tengahnya lah ya. Aquades, maksudnya diberi Aquades. Kemudian diaduk ya. Tuangkan ke Erlenmeyer. Ini karena mulutnya besar tidak perlu pakai corong, kecuali mulutnya kecil ya. Kemudian dibilas supaya semua zat pindah. Di sini juga tidak perlu larut di gelas kimia semua, karena nanti akan dipanaskan, dididihkan ya. Oke, sudah. Dibilas dulu yang ada di dinding supaya turun. Botol semprotnya ada ini. Oke. Kalau sudah, tambahkan langsung saja Aquades. Karena yang mau dibuat itu 1 liter, tambahkan kurang lebih sampai 750 ml.
Oke, kurang lebih 750 ml. Kemudian tambahkan batu didih. Ya, jangan terlalu besar ukurannya. Gini biasanya yang digunakan kalau punya cawan yang pecah, biasanya pecahannya diperkecil, itu bisa digunakan. Tapi kalau idealnya sih biasanya bola-bola kecil ya. Ini dimasukkan, tentunya ini harus bersih. Oke, kalau sudah, maka dididihkan ya, dididihkan. Bentar ya, kira-kira. Oke. Gunakan api biru tapi bukan api pijar ya. Supaya panasnya cukup. Ya, diratakan dulu panasnya. Ya kan, kemudian satu lagi lupa tadi, tutup dengan corong pendek, rangkai pendek. Ini maksudnya pertama supaya tidak terlalu cepat menguap, kedua terlindung kalau ada benda atau sesuatu yang mungkin jatuh ya dari atap, harusnya tidak ya. Nah, dibiarkan mendidih kurang lebih 1 jam ya, didihkan selama 1 jam. Kemudian nanti disiapkan juga air. Kalau sudah mendidih 1 jam, maka larutan ini kita angkat ya, kita angkat. Anggap ini sudah mendidih 1 jam ya, mendidih 1 jam. Kita pindahkan atau kita angkat. Kemudian panaskan air untuk pengencernya ya, panaskan air untuk pengencernya. Panaskan air untuk pengencernya. Tidak perlu mendidih, ini saja yang mendidih. Nah, pengencernya ini harus panas supaya kalau ada bahan yang bisa bereaksi dengan permanganat dalam keadaan panas itu cepat reaksinya ya dari pelarut ini. Oke, kita misalkan ini sudah panas. Ya, sudah panas. Panas, misalnya ini panas, jangan lupa pakai lap ya. Kemudian kita tuangkan. Pertama sampai 1 liter dulu.
ya, kira-kira 1 liter. Kemudian tambahkan berlebih, ya, kira-kira 50 ml lah. Perlu diangkat sedikit berlebih, ya, dari 1 liter. Jadi harus dilebihkan karena larutannya dalam keadaan panas, dimana kalau panas volumenya itu kan besar, ya, karena memuai, dan peluang terjadinya penguapan juga cukup besar, ya. Ya, kita tutup. Nah, ini bisa ditutup, ya, ditutup supaya tidak terlalu banyak yang menguap, ya. Nah, setelah itu simpan di lemari, ya, simpan dulu di lemari selama kurang lebih 1 hari, ya, minimal 1 hari simpan di lemari, maksudnya di ruangan gelap, ya, di ruangan gelap. Kenapa harus simpan di ruangan gelap? Karena KMNO4 ini, ya, KMNO4 ini dalam bentuk larutannya kalau ada cahaya itu mudah mengurai, ya. Larutan harus di ruang gelap. Nah, agar terlindung dari cahaya matahari karena KMNO4 mudah mengurai dalam bentuk larutannya, ya. Biarkan 1 hari. Nah, setelah 1 hari dibiarkan, maka kemungkinan di larutan kalium permanganat yang kita buat ini mengandung MnO2. MnO2 ini harus dipisahkan terlebih dahulu karena bentuknya padat, kemudian juga dapat menyebabkan cepatnya mengurai KMNO4 ini oleh cahaya, atau berarti mengkatalisis, ya, penguraian KMNO4 oleh cahaya. Maka wajib disaring. Disaring itu dengan menggunakan kaca masir, ya. Jadi bukan pakai penyaring kertas, ya, tidak boleh ada kertasnya. Harus penyaringnya itu dari kaca, ya. Dan juga bukan corong puner ini, ya, kaca masir, karena penyaringnya kaca masir ini. Kenapa harus kaca masir? Supaya ketika dilakukan penyaringan KMNO4 ini tidak bereaksi, ya, karena penyaringnya kaca. Ya, ini sudah disetting pompa isap, labu isap pakai selang. Maka ini dipasang di sini, ya. Pasang. Kemudian dinyalakan dulu, ya. Kemudian tuang secukupnya dulu untuk membilas, ya. Untuk membilas. Lepas dulu karena ini akan membilas labu isap, ya. Untuk tinggal buang saja, nggak usah diikat. Kemudian stabil, ya, oke. Kemudian ini dibilas, ya. Dibilas, buang dulu ke penampung. Pasang lagi.
Nyalakan lagi, kemudian lakukan penyaringan ya, dilakukan penyaringan sampai semua larutan pindah ya. Nah, ketika menyaring ini nggak usah dikocok ya, biarkan saja MnO2 yang ada itu ada di bagian bawah, jadi jangan terbawa, sebab kalau terbawa ke penyaring itu akan cepat menyumbat penyaringnya ya, sehingga berakibat proses penyaringan itu menjadi lama ya, menjadi lama. Ini hasil penyaringan ya. Ini ada sebagian lagi. Kalau ternyata padatannya banyak, tidak perlu semua masuk ke dalam penyaring ya, supaya tidak tersumbat, tidak apa-apa tersisa ya di sini. Di Erlenmeyernya. Nah, kalau udah ketesan segera dilap karena permanganat ini sudah mulai cahaya, jadi kalau tidak segera dilap mejanya atau keramiknya menjadi cepat kotor warna coklat biasanya. Berikutnya adalah botol yang mau digunakan untuk menampung larutan yang sudah disaring ini kita bilas dulu ya. Boleh dikasih label dulu kalau lupa. Misalnya ini saya kasih label larutan KMNO4 plus minus ya, karena belum ditentukan konsentrasinya. Kemudian kita bilas. Kita bilas. Lakukan pembilasan 3 kali ya. 3 kali itu berarti 3 kali ya, nanti dilakukan 3 kali. Tidak jumlah larutan yang digunakan jangan terlalu banyak ya, secukupnya saja. Kira-kira 1 kali membilas 5 mili lah ya. Sebab kalau terlalu banyak nanti belum dipakai sudah habis ya. Bilas lagi. Anggap ini sudah 3 kali ya. Kemudian masukkan larutan yang sudah disaring tadi. Boleh pakai corong, tidak juga nggak apa-apa karena mulutnya cukup besar ya, mulut botolnya. Tutup. Kemudian segera cuci atau bilas dulu alat yang bekas dipakai, karena kalau dibiarkan terlalu lama, minimal ini dibilas dulu aja ya. Kalau dibiarkan terlalu lama itu akan menyebabkan noda-noda berwarna coklat karena mengurai oleh cahaya ya.
Ini juga sama, diamankan dulu paling tidak dari larutan yang tersisa di corongnya ya, supaya pas pembersihan nantinya itu lebih mudah. Oke, saya jelaskan dulu berkaitan dengan penyimpanan. Nah, disimpan di dalam botol berwarna coklat ini maksudnya adalah agar KMN 4 yang sudah disaring ini yang siap digunakan nantinya itu ini stabil oleh cahaya. Kenapa? Karena cahaya yang ada itu akan diserap oleh warna coklat dari botol ini sehingga tidak sampai kelarutan. Dengan demikian larutan KMN 4 yang tersedia itu stabil ya, stabil. Oke, itu. Nah, kalau sudah seperti ini dan sudah diberi label ya, ini siap dipakai. Alat yang sudah digunakan ini terutama corong di mana nantinya itu biasanya ada MnO2 itu warnanya coklat ya, warnanya coklat. Nah, kalau hanya dengan air ini susah dibersihkannya ya, maka biasanya menggunakan asam oksalat ya, menggunakan asam oksalat sama asam sulfat dipanaskan kemudian dimasukkan ke sini. Oke, bisa dilihat hasilnya ini walaupun belum bersih sempurna tapi terlihat ada perubahan ya yang cukup jelas. Yang tadinya ada banyak coklatnya, warna coklat maksudnya, ini menjadi lebih bersih.